Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan, saya Akila Manusia Putri dengan NIM F551230022. Oke, baik. Jadi di sini saya mau menjelaskan progres tugas data warehouse saya mengenai data modeling dalam data warehouse. Yang pertama itu ada studi kasus toko online mencatat transaksi penjualan, di mana ada tanggal transaksi, nama pelanggan, nama produk, jumlah unit, harga per unit, wilayah pengiriman. Dan di sini disuruh identifikasikan yang mana termasuk data fakta dan yang mana termasuk data dimensi. Jadi di sini yang termasuk data fakta itu ada jumlah unit sama harga per unit. Kenapa dibilang jumlah unit dan harga per unit ini termasuk data fakta? Dikarenakan dalam data fakta itu dia itu berupa data yang bisa diukur, bisa dihitung untuk dianalisis. Sedangkan untuk data dimensi itu seperti nama pelanggan, nama produk, dengan wilayahnya. Dan kenapa juga dibilang ketiga tersebut itu data dimensi? Karena mereka merupakan konteks dari faktanya, atau dia yang mendeskripsikan faktanya. Terus untuk yang latihan 2, di sini disuruh buat diagram star skema dari tabel transaksi penjualan, di mana tabel faktanya itu transaksi penjualan dan tabel dimensinya itu produk, pelanggan, lokasi, waktu. Untuk penjelasan star skema sendiri itu, star skema itu berupa database di mana memiliki tabel fakta sama tabel dimensi, di mana letak tabel fakta itu ada di tengah, dan tabel fakta ini dikelilingi oleh tabel dimensinya. Itulah mengapa star skema ini dibilang database yang berbentuk bintang. Jadi ini seperti yang dilihat, untuk tabel transaksi penjualannya di tengah, terus tabel dimensinya itu pelanggan, lokasi, waktu, produk, di mana tabel faktanya ini berisi foreign key dari tabel-tabel dimensinya. Dan tentunya tabel fakta ini dia berisikan data yang bisa dihitung. Sedangkan yang dimensi ini dia hanya untuk deskripsi dari tabel fakta tersebut. Terus selanjutnya di sini disuruh membuat snowflake schema. Nah, bedanya lagi snowflake schema itu maaf, ya, jadi masih di start skemanya, tapi bedanya di sini dia menggunakan data akademik universitas. Ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, semester, tahun ajaran. Nah, sama seperti tadi, dimana start skema itu dia yang berbentuk bintang, jadi tabel faktanya itu di tengah,
dan dikelilingi sama tabel dimensinya. Dan untuk tabel faktanya sendiri itu adalah nilai mahasiswanya, dan dimensinya ada mahasiswa, semester, dosen, sama mata kuliah, di mana nilai mahasiswa ini dia yang menyimpan atau berisi foreign key dari tabel-tabel dimensinya. Dan dia tabel fakta ini, nilai mahasiswa ini yang akan menyimpan nilai akhir mahasiswa. Terus untuk snowflake-nya, nah bedanya snowflake sama star schema itu, snowflake itu database, konsepnya masih ada kesamaannya, di mana tabel faktanya itu di tengah, terus dia dikelilingi sama tabel dimensi. Cuman bedanya untuk di snowflake ini, dimana ada salah satu tabel dimensinya itu memiliki subtype, dimana subtype-nya itu pada tabel dimensi mata kuliah. Jadi tabel mata kuliah ini memiliki relasi ke tabel tahun ajaran. Karena di mata kuliah ini dia menyimpan atau berisi foreign key dari tahun ajaran ini. Terus yang selanjutnya, di sini sudah dijelaskan apa itu implementasi SCD type 1, 2, dan juga 3. Terus berikan contoh tabel sebelum dan sesudah perubahan. Terus pilih satu pendekatan yang efisien dan jelaskan alasannya. Untuk SCD type 1 sendiri, dia merupakan metode pengelolaan data di mana dia langsung perbaharui datanya tanpa menyimpan histori data lama begitu. Jadi dia langsung rubah datanya dalam satu baris itu, dia langsung rubah. Kalau SCD type 2 ini dia termasuk metode yang beda dengan yang tadi. Kalau yang SCD type 1 kan dia langsung rubah. Maksudnya histori lamanya dia tidak catat. Tapi kalau di SCD type 2 ini dia tetap simpan histori data lama, terus di kolom selanjutnya itu, di baris selanjutnya itu dia tambah data yang baru, inputan data baru tanpa dia hapus baris histori data lamanya. Jadi semua data pada SCD type 2 ini tercatat. Nah, terus untuk SCD type 3 yang terakhir ini dia dia tidak sama seperti SCD type 2. Dia tetap tambah yang baru, cuman terbatas gitu. Tapi dia simpannya melalui kolom gitu. Nah, kayak ini contohnya sebelum perubahan. Tabelnya ada customer ID 101, nama Andi, alamat Jalan Melati 10, nomor telepon ini. Nah, setelah perubahan ini untuk SCD type 1, dimana dia langsung rubah datanya, dia tidak catat lagi ini. Nah, yang SCD type dua ini dia langsung tambah baris baru tanpa dia hapus lagi
histori data lamanya. Nah, kalau OCD type 3 dia tambah yang baru, cuma dia dalam bentuk kolom gitu. Nah, untuk pendekatan yang efisien itu SCD type 2 dia karena yang saya bilang tadi, dia simpan riwayat perubahan data itu secara menyeluruh. Jadi SCD type 2 ini dia lebih efektif untuk menangani data yang sering mengalami perubahan. Oke, sekian itu penjelasan dari progres tugas saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.